Waktunya Gen Liga Podcast. Assalamualaikum, hai Sobat Gen, kembali lagi di Gen Liga Podcast. Give positive impact. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial nih dari Puskesmas Sememi. Di sini ada Dokter Debbie. Halo Bilki. Iya, halo dokter. Selamat siang, dokter. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oh, ini kita mau berbincang-bincang masalah tembakau nih, kan lagi marak ya anak muda ngerokok. Terus katanya bahan bakunya nih dari tembakau ya dokter? Iya betul, bahan bakunya tembakau. Ini kira-kira tembakau itu apa sih dok? Jadi untuk tembakau sendiri itu dari tanaman atau tumbuhan. Nah, tapi tembakau itu kalau untuk rokok tuh biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi dia biasanya ada kandungan lainnya juga, ada tar, ada nikotin, kemudian ada karbon monoksida juga. Nah, dari kandungan itu tiga tersebut itu yang bisa menyebabkan hal-hal buruk pada orang-orang yang merokok. Seperti itu ya dokter. Ternyata rokok ini juga ada bahayanya ya. Ini dokter, kira-kira siapa penemu tembakau? Untuk penemu tembakau sendiri ada Bapak Christopher Columbus. Itu dari Eropa bapaknya. Wah, jauh sekali ya dokter. Ini kayaknya ada hari tanpa tembakau ya dokter? Betul banget. Itu kira-kira apa tujuan diadakannya hari tembakau sama kapan dokter? Iya, untuk hari tanpa tembakau sendiri itu diperingatin tanggal 31 Mei. Nah, untuk tujuan diperingatin hari tanpa tembakau itu diharapkan orang-orang yang berkebiasaan merokok itu dalam 24 jam itu untuk berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali. Untuk mengetahui biar dia lebih aware lagi dari penyakit-penyakit apa aja sih yang sering disebabkan dari merokok. Kan banyak banget ya penyakit-penyakitnya, bisa nyebabin serangan jantung, bisa sampai stroke, bahkan sampai kanker dari paru-paru. Nah, itu supaya orang-orang itu aware akan bahaya dari merokok itu sendiri. Oh, seperti itu. Jadi berarti habis ini ya dokter ya diperingatinya? Iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi, tanggal 31 Mei. Baik dokter, ini pasti ngerokok itu ada bahayanya. Itu kira-kira bahayanya itu apa aja dokter? Kalau untuk bahaya dari merokok itu banyak sekali, tapi beberapa diantaranya yang paling sering itu ada yang pertama bisa kanker paru-paru, kemudian bisa menyebabkan stroke, serangan jantung juga, terus juga bisa orang yang sering merokok itu nanti menyebabkan dia mudah lelah, kemudian batuk-batuk terus yang paling sering ya, merokok ya, batuk-batuk terus yang lebih seringnya lagi bisa menyebabkan kemiskinan ya. Iya bener, rokok mahal. Iya, rokok mahal yang nggak dibuat makan malah dibuat merokok. Nah, dari kandungan dari rokok itu sendiri kan ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida. Nah, dari tiga itu, untuk yang karbon monoksida sendiri itu dia akan menyebabkan pembuluh darah yang lewat di situ tuh dapat menyebabkan darahnya tuh lebih mengental seperti itu. Nah, untuk darah yang mengental dan nanti dapat menyebabkan kerapuhan pada pembuluh darah. Dan juga kalau darah mengental ada kayak klot yang nanti bisa menyumbat di jantung, kemudian bisa menyumbat di bagian otak juga. Kalau menyumbat di bagian jantung nanti bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau menyumbatnya di otak bisa menyebabkan stroke, sumbatan. Nah, bisa juga sumbatannya itu kan ada sumbatan dan juga pembuluh darahnya rapuh ya. Kalau udah tersumbat, pembuluh darahnya rapuh, bisa pembuluh darahnya itu pecah. Kalau pembuluh darah pecah nanti bisa menyebabkan stroke perdarahan, kemudian bisa sampai ke tidak sadaran pada pasien dan juga bisa sampai ke kematian seperti itu. Wah, parah banget ya dokter. Untuk yang paling lebih seringnya juga seringnya kanker paru-paru ya. Iya. Kanker paru-paru, pasiennya jadi batuk-batuk terus karena paru-parunya jadi mengembangnya tuh kurang baik, jadi pasiennya jadi mudah sesak nafas kayak gitu. Parah banget ya Sobat Gen. Soalnya ini paman saya juga perokok aktif ya dokter. Nah, ya. Dan salah satu ciri-cirinya tadi disebutin. Jadi teman-teman nggak usah nyoba buat ngerokok ya. Betul. Apalagi masih kecil. Sayangi diri kalian, oke? Baik dokter.
ini kan rokok ini bikin candu ya, dan Iya, betul. Efek sampingnya ini juga sangat bahaya sekali. Itu kira-kira rokok ini sama dengan narkoba? Kalau rokok bikin candu itu betul sekali ya. Rokok itu memang membuat kecanduan karena ada dari kandungan dari rokok itu sendiri yang menyebabkan orang itu jadi merasa nikmat gitu kalau merokok, merasa enak kalau merokok seperti itu. Nah, tapi rokok itu bukan termasuk dalam narkoba, karena kalau narkoba itu kan tidak boleh diedarkan secara bebas ya. Tapi kalau rokok itu masih boleh beredar, cuman biasanya di kotak rokok itu kan udah ada keterangannya ya, menyebabkan apa, udah ada keterangannya lengkap di bagian situ. Iya, ada gambar biasanya tuh yang jakunnya hilang gitu biar nggak sampai kecanduan. tenggorokannya dibolongin juga ya. Iya bener. Ini manfaat tembakau selain dibuat rokok itu apa, dokter? Untuk manfaat tembakau itu sebenarnya banyak banget. Contohnya aja, salah satunya tuh bisa untuk meredakan alergi. Jadi dari tumbuhan tembakau, daunnya itu bisa digunakan untuk dioleskan di bagian kulit yang gatal-gatal gitu, bisa untuk meredakan alergi. Kemudian yang paling sering itu bisa digunakan untuk parfum ya, biasanya parfum. Kemudian bisa digunakan sebagai pupuk juga. Oh, ternyata bisa dibuat jadi parfum dan pupuk. Saya baru tahu loh, dokter. Selain biasanya tembakau tuh identik dengan rokok, ini sekarang saya tahu dari dokter kalau bisa dibuat parfum loh. Ini dokter, kan ini lagi selain ada rokok, ada juga vape, yaitu rokok elektrik. Ini biasanya anak muda suka pakai ini. Iya, betul. Itu kira-kira vape ini sama bahayanya atau lebih bahaya dari rokok ya, dokter? Ya, jadi kalau untuk vape dan rokok elektrik ya berarti ya, sama rokok konvensional itu sebenarnya itu sama-sama berbahaya. Jadi banyak orang yang dulu sering bilang kalau mau berhenti merokok mending pakai vape dulu aja, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh rokok dan vape itu sama-sama berbahaya karena perbedaannya dulu ya, perbedaan rokok yang konvensional dengan rokok yang elektrik itu sama-sama mengandung nikotin, tapi untuk yang rokok konvensional itu dengan cara dibakar. Menggunakan korek api gitu ya. Tapi kalau untuk rokok yang elektrik, dia itu ada tetesan cairan yang mengandung nikotin kemudian dipanaskan kayak gitu. Jadi keduanya tuh sama-sama mengandung nikotin. Nah, untuk efeknya, efek jangka panjang dan efek jangka pendeknya, yang pertama pasti membuat kecanduan ya, nikotin membuat kecanduan. Kemudian untuk efek jangka panjangnya tuh yang tadi saya sudah sebutin juga, banyak ya penyakit yang menyebabkannya, kanker paru-paru, kemudian sesak nafas, stroke, betul. Nah, jadi untuk lebih bahaya mananya dari rokok elektrik dan juga rokok konvensional itu, untuk kesimpulan itu sama-sama berbahaya karena sama-sama mengandung nikotin, sama-sama mengandung karbon monoksida, dan juga sama-sama mengandung tar. Jadi di situ berbahaya untuk menyebabkan penyakit-penyakit yang udah saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada tuh kata-kata yang kalau misalnya mau berhenti merokok mending ke rokok vape dulu. Nah, itu sebenarnya sama aja. Iya, sama-sama merusak diri ya, sama-sama rokok. Baik dokter, ini untuk orang yang lagi kecanduan rokok, ini gimana caranya untuk agar mereka tidak kecanduan rokok lagi, itu gimana caranya, dok? Untuk cara agar mereka itu tidak kecanduan merokok lagi itu, yang pertama bisa dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang dia senangi. Jadi biar dia tuh tidak ingat untuk merokok terus. Biasanya kalau orang kayak yang lagi istirahat atau nganggur gitu kan, lebih seringnya kepikiran untuk merokok aja kan ya. Nah, itu untuk melakukan hal-hal yang dia senangin. Kemudian biasanya kalau orang mau berhenti merokok itu mulut itu jadi rasanya tuh kayak asam kayak gitu. Nah, itu bisa dengan mengkonsumsi permen seperti itu. Dan juga untuk orang yang mau berhenti merokok itu misalnya dalam satu hari mereka merokok 1 bungkus rokok, yaitu ya, jadi untuk mengurangi rokok itu tidak mengurangi secara langsung tidak merokok gitu, tapi untuk orang yang merokok 1 bungkus per hari itu bisa dikurangi secara bertahap, mungkin dalam satu hari setengah bungkus dulu, kemudian berkurang lagi sampai nanti tidak merokok sama sekali. Nah, untuk orang-orang yang kesulitan dalam
dalam mengurangi merokok itu di puskesmas kami, di Puskesmas Sememi itu juga ada membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok dengan cara konseling. Jadi bisa datang di Puskesmas Sememi untuk dibantu melakukan konseling dalam berhenti merokok, seperti itu. Oke, ini udah dikasih tahu nih sama dokternya kalau Puskesmas Sememi ini juga ada konseling buat orang-orang yang lagi kecanduan rokok biar berhenti merokok, karena rokok ini membahayakan diri kita sendiri. Itu bisa menyebabkan kematian juga loh. Betul. Bahaya sekali. Untuk caranya konseling ke puskesmas itu gimana, dokter? Iya, untuk konseling ke puskesmas, jadi nanti bisa daftar dulu melalui online, nanti memasukkan NIK, mendaftar di poli umum. Nah, nanti dari poli umum akan diarahkan untuk ke konseling berhenti merokok, seperti itu. Oh, seperti itu. Dokter, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang udah terlanjur kecanduan rokok, atau ada yang mau coba-coba ini, mungkin ada pesan untuk anak-anak tersebut? Iya, jadi untuk anak-anak remaja dan orang-orang yang lagi mencoba-coba untuk melakukan merokok gitu ya. Jadi merokok itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk keren-kerenan, maco-macoan kayak gitu ya. Bener. Jadi merokok itu dapat menyebabkan kesehatan kalian di masa depan itu akan terancam kayak gitu. Dan juga untuk kalian para remaja, kalau ngerokok nanti dapat menyebabkan penurunan dari prestasi. Jadi lebih baik uangnya ditabung dan juga belajar agar prestasi kalian dapat meningkat. Bener banget, rokok itu bukan gaya-gayaan. Mending uangnya ditabung buat beli buku atau perlengkapan sekolah ya, dokter ya. Lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Dokter Debbie sudah membagi ilmunya dan sempatin waktunya mampir ke Genliga Podcast. Jangan kapok ya dokter. Buat teman-teman sobat Gen di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan berita hot terkini Spen Liga. Genliga Podcast, give positive impact. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.